Dan terakhir ada Kelurahan Toriki, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi. Indeks desa atau ID ini juga dilakukan perhitungan sehingga diketahui mana saja desa-desa yang maju begitu ya. Baik. Oke, selanjutnya adalah kita foto bersama kembali, boleh kepada Bapak Menteri, Bapak Kepala, dan Bapak Anggota Dewan agar bisa menempati posisi di tengah. Oke, kita foto bersama, boleh diangkat plakat serta sertifikatnya kepada Pak Ibu. Boleh berikan senyum yang terbaik Berikan untuk senyum termenawar. dilakukan foto Betul. bersama. Baik, kami mohon kepada selanjutnya kami mohon untuk Bupati Konawe dan Lurah Toriki untuk memberikan sepatah dua patah kata, dan selanjutnya kepada Kepala BPS, kepada Bapak Menteri dan Bapak Anggota Dewan serta Bupati dan Kepala Desa penerima Award Desa Cantik, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dua patah kata dari perwakilan salah satu pemenang Desa Cantik, ada Bapak Bupati Konawe serta ada Bapak Lurah Toriki dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Boleh kita beri tepuk tangan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan karena tadi sudah disebut semua yang hadir di tempat ini. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini saya diundang di kementerian ini. Saya mau cerita masa lalu di kampung saya. Saya dulu ini Konawe daerah tertinggal dan daerah miskin. Nanti 2015 baru saya terlepas. Dan syukur alhamdulillah 2019 pertumbuhan ekonomi saya sampai 11%. Sampai sekarang juga masih 6,51%. Tapi yang mengagetkan saya ada dua persoalan. Saya pernah dipersoalkan bahwa banyak desa berhantu. Itu di lokasi saya. Tapi nyatanya itu tidak ada desa berhantu di sana. Desa sudah tidak ada setan. Sudah terang benderang semua. Kedua lagi Pak Menteri saya ceritakan ini. Yang mengagetkan lagi saya. Yang dikatakan desa ekstrim. Wah, waktu itu saya sebagai bupati hampir saja kena jantung. Kenapa saya katakan bahwa hampir saya kaget? Kok bisanya kita dianggap menjadi desa ekstrim, miskin lagi. Kalau miskin sih ya oke, tapi ekstrimnya itu berarti kalau ekstrim itu susah makan, pendapatan di bawah 15.000. Saya coba cross check, di mana datanya ini? Kok bisa begini? Saya datang di kantor statistik, hei statistik, apa kerjamu di sini? Sekarang ke semua. Saya cari di kementerian, di BKKBN. Nyatanya ada di antara itu yang memang datanya abal-abal Pak Menteri. Karena yang mendata itu adalah ibu-ibu rumah tangga. Sehingga ya setiap bantuan-bantuan itu ada terus. Dan yang paling konyolnya Pak Menteri, ini yang saya ceritakan. Pas penerimaan BLT, kok ada yang dapat yang punya mobil dua, Fortune ada mobil. Loh, saya katakan, kenapa ini dia bisa dapat bantuan? Nyatanya ya data pertama dari desa. Desanya juga takut kalau tidak kasih masuk orang ini. Karena kemarin dia menjadi ketua tim pemenangan desanya. Waduh, saya bilang konyol ini. Hancur negara kalau begini. Sehingga bantuan-bantuan itu penuh sasaran, tidak tepat sasaran. Sehingga hari ini saya sebagai bupati sangat merespon daripada data BPS statistik ini. Karena ini betul-betul sudah jelas, kita juga sudah nyaman bahwa proses-proses anggaran di mana saja yang kita harus tempatkan. Kalau kemarin kan semua wah ini begini, tapi tidak tepat sasaran. Sehingga saya harapkan Pak Menteri dengan data yang ada ini semua supaya janganlah kalau memang daripada pemborosan tidak usah lagi ada bantuan-bantuan apa. Kita kasih betul-betul bantuan yang betul-betul butuhkan bantuan. Ini sebab kami sebagai bupati, termasuk tadi Ibu Wakil Bupati Gresik juga tanya, kok kita ini angka kemiskinan kita turunkan. Mudah-mudahan tahun ini kita juga dari 21 desa sudah main data statistik desa cantik. Mudah-mudahan tahun ini kita akan genjot lagi sampai 100 desa Pak. Ini yang putus sekolah berapa, ini dia punya rumah sudah layak enggak kita bedah rumah. Karena kebanyakan juga data kemarin yang bedah rumah, bedahnya sudah tidak perlu dibedah, kok bisa juga dia dapat. Nah ini, tapi dengan kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan lembaga statistik ini sangat kita harapkan. Sehingga saya minta kepada Kepala Statistik
pemerintah pusat ini betul-betul menurunkan orang-orang yang berkualitas. Tidak ada lagi anggota-anggota statistik itu yang pergi di pulau, ya cuma tiba, nggak ada data, ya cuma data-data kemarin itu. Tapi sekarang dengan sistem online, kita tidak perlu lagi ragu. Mulai proses pencairan keuangan, apa semua ini. Sehingga saya mungkin tidak panjang lebar sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa Indonesia jaya, dan kita doakan Bapak Jokowi ini sehat selalu, bisa memikirkan kita punya negara ini. Karena saya kemarin ada diskusi-diskusi, orang-orang keuangan katakan, wah kita sangat hati-hati untuk tahun ini. Tapi saya di Kabupaten Konawe tetap optimis. Kita akan laju terus membangun, terus menjadi Indonesia hebat dan Indonesia kuat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Indonesia. Indonesia! Merdeka! Kuat! Sehat! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.